Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Bertemu lagi bersama saya Deka Yuda. Baik, dalam kesempatan hari ini saya melakukan penyemprotan untuk pencegahan patek ya teman-teman. Ini di kebun cabai rawit ya, cabai rawit hijau lokal. Ini cuacanya di sini ekstrim, sering turun hujan, dan di sini yang saya perkuat ya teman-teman, itu di saat musim hujan adalah pencegahan yang namanya penyakit patek dan juga penyakit Phytophthora ya. Phytophthora itu contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini namanya penyakit Phytophthora ya teman-teman. Ini mengakibatkan tanaman kita menjadi seperti ini jadi kuning seperti ini dan tidak mau berproduksi seperti ini di waktu kecilnya dia terkena penyakit Phytophthora ya, seperti ini penyakitnya ini. Dan akhirnya dia tidak mau berkembang dengan bagus dan tidak tumbuh normal. Ini ada beberapa batang di sini, ini beberapa pohon yang ini sebelahnya juga ini ya. Ini terkena penyakit Phytophthora jadi seperti ini. Ini karena tadinya terlambat pencegahannya, dia maka terserang seperti ini dan akhirnya menjadi seperti ini. Ini merembet di bawahnya, di situ pun ada yang terkena. Nah, di sini saya untuk menghindarinya supaya tidak terkena penyakit Phytophthora ya teman-teman, saya menggunakan fungisida dengan berbahan aktif propinep, juga bisa juga menggunakan bahan aktif azoxystrobin ya teman-teman. Di sini yang berbahan aktif propinep saya menggunakan ini ya teman-teman ini. Oke, kita lihat ya. Ini ada botol aqua air minum. Ini pupuk untuk pencegah rontok ya teman-teman ini. Ini ada gandasil. Ini teman-teman, saya menggunakan ini merek dagangnya Antrakol untuk membasmi penyakit Phytophthora ya. Untuk membasmi Phytophthora. Terus bisa juga menggunakan ini ya. Ini mancozeb sebenarnya. Ini kalau masalah merek tidak masalah teman-teman. Yang penting bahan aktifnya ya. Bahan aktifnya dia mancozeb. Jadi seperti itu. Terus ini saya menggunakan sistemiknya tetap yang ini ya teman-teman ini. Tandem ini. Sistemik ini bisa tunggal kita pakai ini saja. Atau bisa kita campur dengan ini ya. Itu juga bisa. Ini. Tapi kalau kita mau mencampur ya teman-teman, kita harus berbeda. Misalnya yang ini sistemik ya. Ini sistemik ini teman-teman ini. Cara kerjanya lambat. Itu kita campur dengan yang kontak seperti ini ya. Jadi kalau seumpamanya yang ini mancozeb, ini dia sistemik, terus kita campur dengan yang sistemik lagi, itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi kalau mau mencampur fungisida itu harus dengan yang bersifatnya beda ya, seperti kalau ini kontak, yang ini lambat. Jadi kita campurnya seperti itu supaya kerjanya dia seiring sejalan. Kalau sama-sama lambatnya seperti ini, dia kurang efektif juga untuk pembasmian, jadi seperti itu. Dan di sini saya untuk membasmi yang namanya patek ya teman-teman, saya menggunakan ini bahan aktifnya azoxystrobin ya, ini sama difeconazole teman-teman ini. Kalau misalnya tidak ada merek ini, kita bisa cari dengan merek lain, yang penting bahan aktifnya azoxystrobin dan difeconazole. Untuk propinep ini ya, yang berbahan aktif propinep ini seperti ini, Antrakol ini ya. Kalau tidak ada, kita bisa cari dengan merek dagang yang lain ya teman-teman. Mau apa saja itu mereknya, yang penting dia bahan aktifnya ini ya teman-teman ini. Profinif ini bahan aktif. Jadi kita harus paham, kita harus bisa memahami bahan aktif ya. Bahan aktif itu karena sangat penting. Kalau kita terbawa merek ya teman-teman, itu nanti malahan kita bisa-bisa menanggung biaya banyak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami bahan aktifnya ini. Bahan aktif ini kalau mereknya beda, kalau ininya sama, dia propinep, itu berarti sama dengan Antrakol ini. Jadi seperti itu. Untuk ini Agrotan ini ya teman-teman, ini bahan aktifnya ini sudah kayak blur ini tetap mancozeb ya teman-teman ini. Jadi seperti itu. Jadi tetap sama. Jadi untuk yang ini pun sama seperti itu. Nah, ini di saat musim hujan kita gunakan yang kontak ya. Kalau di saat musim hujan ini untuk membasmi penyakit kita gunakan yang kontak
sistemik, ini sebagai campurannya dia untuk yang menyerap, jadi seperti itu. Untuk yang membasmi menggunakan yang kontak, untuk pencegahan menggunakan yang sistemik, jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan fungisida mana yang kontak, mana yang sistemik. Kalau yang kontak di sini ada tulisannya teman-teman ya, kontak di sini. Ini kan fungisida kontak yang bersifat protektif, dia berbentuk tepung yang dapat difrekuensikan berwarna krem ya teman-teman, ini untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, anggrek, anggur, bawang merah, bawang daun, bawang putih, cabai merah, cengkeh, jagung, jarak, jeruk ini ya, kacang tanah, kacang panjang, dan lain-lain sebagainya ini teman-teman ini. Jadi seperti itu. Kalau yang ini dia fungisida protektif ya, tepung berbentuk tepung ini ya teman-teman, ini dikasihkan untuk di dalam air ya, untuk mengendalikan penyakit hawar daun, Phytophthora ini ya. Phytophthora itu seperti tadi yang sudah saya lihatkan di sebelumnya tadi, pohon cabenya yang terkena penyakit seperti itu. Jadi itu teman-teman. Terus untuk racunnya saya cuma menggunakan ini ya, ini regen ini. Kalau untuk racunnya bisa menggunakan apa saja. Kalau untuk inseknya saya menggunakan ini regen. Terus untuk pelekatnya saya menggunakan yang ada penembusnya seperti ini, karena ini di musim hujan ya, jadi harus pelekatnya pun harus yang bagus, jadi seperti itu. Oke teman-teman, juga untuk ini bisa juga ini saya menggunakan ini ya untuk pupuk daunnya ya teman-teman, pupuk daun, pupuk buah maksudnya ini teman-teman. Ini menggunakan ini MKP Pak Tani ini ya, ini saya gunakan, saya rolling ketika saya nyemprot. Ini tidak saya campur, ini saya tunggal khusus, saya khususkan untuk fungisida saya semprotkan sendiri, untuk pupuk saya semprotkan sendiri. Jadi seperti itu, tidak bareng, tidak berbarengan. Ini saya gabung dengan ini juga dengan ini. Nah kalau 15 hari sekali ini saya pakai cuma 15 hari sekali. Untuk yang saya pakai 5 hari sampai 7 hari sekali yang ini ya teman-teman, dua ini yang saya pakai, dua ini Gandasil B, dua ini, dan juga KCL cair ini untuk pembuahan ya teman-teman. Ini untuk daunnya saya juga menggunakan pupuk daun Gandasil, tapi ini saya tidak, itu saya menggunakan yang ini teman-teman. Ini adalah NPK cair, mutiara cair ya teman-teman, ini yang saya rendam sudah lama ini kalau kita kocoknya dia berwarna seperti itu, tapi kalau kita diamkan dia akan bening jernih teman-teman. Jadi seperti itu. Ini untuk pupuk daun ya teman-teman ini. Nah di sini kalau kita seumpamanya kita menggunakan pupuk penyubur seperti ini, kita harus juga kuat menggunakan yang namanya pembasmi jamur ya teman-teman. Ini adalah penyubur, semua ini ada penyubur, ini penyubur dan ini pembasmi jamur. Jadi kita harus seimbang menggunakannya, kita rolling. Kalau seumpamanya hari Kamis kita menggunakan penyubur ya teman-teman seperti ini, hari Minggunya kita semprot dengan pembasmi jamur. Jadi seperti itu, untuk mencegah yang namanya segala macam penyakit ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai di seluruh Nusantara.